Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ciptakan MV. Nah, di video kali ini kita lanjut ngevlog lagi nih guys, ngevlog di pagi hari. Nah, kali ini kita perjalanan menuju ke kantor nih guys. Perjalanan lintas daerah antar kabupaten dan kota. Deket sih, ya. Tapi buat yang belum biasa mah lumayan guys, jauh. Dari Kabupaten Bogor ke Kota Bogor. Oke, bakalan ada keseruan apa kali ini? Langsung aja kita lanjut. Let's check this out. Tapi pagi ini guys, cuacanya mendung nih. Tahu kalau misalnya di kamera mah kelihatan mendungnya kayak gimana ya? Nanti kita cek lagi. Soalnya udah lama banget ini guys, kita baru ngevlog lagi nih. Kemarin udah ngevlog di awal tahun ya. Sekarang kita ngevlog lagi, harus semangat nih guys, semangat terus. Oke. Kemarin tuh ada ini. Aduh, sorry, batuk nih. Jadi kemarin tuh ada kabar dari masjid soal tentang ini parkir di jalanan guys. Soalnya di depan masjid pun masih ada aja kecolongan. Ini guys, apa, motor hilang, ada yang maling, parah. Wah, makasih. Parah banget ya, anjir, nyolong kendaraan juga di depan masjid juga jadi gokil. Ya kejadiannya udah beberapa hari yang lalu sih. Infonya mah dari masjid mah ini kejadiannya tuh setelah sholat maghrib. Ngeri. Udah, semoga yang kecolongan di masjid itu diganti rezeki. Amin. Tapi gokil sih bisa kepikiran ya. Emang sih kalau apa teh nyolong motor gitu ya, kesempatan dalam kesempitan. Kalau ada kesempatan dimanapun juga jadi. Amit-amit nauzubillah dzalik. Nggak takut apa ya, dosanya double gitu loh. Saksiin langsung loh sama Allah, sama malaikat di rumah Allah. Berani gitu nyolong. Amit-amit nauzubillah dzalik. Ya mesti zaman sekarang tuh orang ya gimana ya disebutnya, akhir zaman nih. Mensurgakan duniawi. Kalau kata kita mah ya istilahnya ya tobat lah. Ya, nyari rezeki, kalau nggak ada ya udah gitu. Mendingan minjem dengan perjanjian Islami lah. Minjemnya juga bukan sekedar minjem ya. Kalau minjem buat kebutuhan biasa inilah apa teh daripada nyolong itu lebih baik. Dan orang yang ngasih pinjaman juga dapat pahala. Benar-benar minjem tuh buat kebutuhan. Dan yang minjem juga dia diniatin buat bisa dikembaliin secepat mungkin.
jatuhnya malah jadi utang piutang ya. Hihi. Anjir, baru ngeh tadi kayaknya dompet itu. Tadi kayaknya mau ngambil dompet itu tuh. Kita mah ya udahlah. Itu jauh. Penasaran sih pengen diambil. Tuh saya ada uangnya masih itu. Dompet jatuh guys, ada. Kadang kalau misalnya di perjalanan tuh harus benar-benar peka ya. Bukan cuma tahu peluang aja sebenarnya sih, tapi peka ya. Kalau misalnya tahu peluang, kayak tadi kita baru kepikiran setelah beberapa meter gitu, 50 meteran baru keinget. Nah itu bisa balik lagi itu kita. Tapi kalau misalnya peka di saat ada sesuatu, misalnya kayak tadi tuh dompet, harusnya langsung ngerem tuh. Kayak tadi aja tuh motor Vario merah, kayaknya mau ngambil dompet kayaknya. Tahu lah. Oh, apa itu? Kartus jatuh guys. Pantes di depan ada truk sampah, truk pengangkut sampah. Jadi keinget di sini kita bilang truk sampah di komen netizen guys. Kita harus, iya sih bener, emang harus kosakatanya harus dibenerin guys. Karena kalau misalnya konten kita tentang ngomong-ngomong juga pasti ada asal nyeplosnya gitu loh. Jadi kosakatanya harus lebih berhati-hati lagi, harus lebih baik lagi, lebih menarik lagi, biar lancar semuanya. Dan juga jangan gibah juga guys. Memberikan informasi, seharusnya informasi yang aktual dan menarik, tapi dibungkus dengan sedemikian rupa dibungkus agar bisa diinformasikan secara lebih menarik, biar banyak orang yang tertarik gitu untuk ujung-ujungnya mah. Oke. Mataharinya masih malu-malu guys, berada di belakang awan. Mendung ini sebenarnya mah cuaca. Kota Bogor nih guys, kota hujan. Kota Bogor sedang kabupaten juga ya. Sorry. Nanti kita menyebutnya Bogor. Bukan kota, bukan kabupaten, tapi kita sebutnya Bogor. Kalau misalnya mencakup keseluruhan. Jadi buat sekarang nih Bogor sedang menunjukkan jati dirinya guys. Musim hujan euy. Hujan terus. Kemarin tuh bahkan hampir 2 hari berturut-turut itu hujan gak berhenti-berhenti. Oke lah sih bang. Kalau jati diri udah keluar tuh, wah nggak ada yang mustahil guys. Gile. Hampir 2 tahun 2 hari nggak berhenti hujan. Untungnya bukan hujan yang deras ya. Jadi kadang deras, tapi tiba-tiba gerimis doang. Sampai di beberapa daerah pasti aja ada yang ini kebanjiran. Mudah-mudahan mau kedepannya bisa diminimalisir banjir-banjir kayak gitu, terutama banjir-banjir yang udah tahunan ya. Kalau yang udah tahunan kan seharusnya ada solusi dong.
Dari mana aja nih yang meluap? Kalau misalnya tahunan mah ya kayak banjir bandang gitu. Dari luapan ini apa? Luapan sungai mungkin ya. Kalau misalnya ngomongin banjirop mah amit-amit ya, bencana itu mah benar-benar bencana. Tapi kalau misalnya banjir bandang mah seharusnya bisa inilah dibuat solusinya. Ya semoga kedepannya selalu menjadi lebih baik guys, amin. Spion dawan mana tuh mang spion teh. Asik. Bari nyetun guys, sebat dulu sambil jalan. Padahal mah oke. Anjir. Terus kita ngambil tengah malah bau sampah. Aduh, truk pengangkut sampah tuh ya. Memang kalau misalnya truk pengangkut sampah tuh padat banget apa jadwal dia itunya, makanya bergiliran gitu loh di tempat pembuangan akhirnya. Masa iya sih gitu, ngantri, harusnya jadwalin lah, mau siang kayak atau malam kayak gitu ya. Anjir, pagi-pagi di saat ininya apa, udaranya seger gini, angkut sampah guys. Bingung kadang kalau misalnya truk pengangkut sampah tuh jadwalnya gimana. Ya ini kan kita yang nggak tahu gitu ya, yang asal ceplos aja gitu. Kalau misalnya yang tahu penjadwalan angkut sampah tuh boleh guys komen di bawah nih guys, biar jadi edukasi kita semua guys. Karena bukan kita doang nih pasti yang komen kan, penasaran. Pasti banyak juga orang yang penasaran gitu. Kok random banget gitu, kayak random banget gitu, nggak tentu. Kadang pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada, bahkan tengah malam pun ke menjelang subuh juga ada juga guys. Ya minimal kalau misalnya kita boleh request mah ya, pagi mah jangan loh. Orang kan harus semangat gitu, harus semangat kerja. Ya memang sih yang drivernya juga, pengangkut sampahnya juga kerja pagi-pagi. Tapi kan seharusnya ya lebih dipikirkan lagi lah. Come on lah pemerintah, harusnya bisa melarang pengangkutan sampah di pagi hari gitu. Kalau untuk ini ya di jalan rayanya sedikit-sedikit lah. Kalau misalnya kayak gitu, terus di dalam-dalamnya misalnya kayak di perkampungan, di perumahan, di perkotaan gitu, di gang-gangnya gitu, sistem angkut sampahnya. Tapi kan ini mah ya, kita bicara di jalan raya dulu nih. Pagi-pagi kok, kalau misalnya orang tuh harus, masyarakat tuh harusnya didukung pagi-pagi tuh kerja harus semangat. Di jalan raya ketemu bau sampah gitu, jadi mumet tuh lah, jadi bad mood. Apalagi orang yang mudi ya, orang yang punya jabatan penting, apalagi misalnya punya jabatan penting negara, nyium sampah pagi-pagi, apalagi misalnya karakternya mudi gitu ya, mood-moodan, udah hancur deh, bisa berpengaruh tuh kayak gitu kan. Jangankan yang tinggi lah gitu, kita aja tuh yang pegawai biasa lah gitu ya. Jadi gimana gitu pagi-pagi, anjir bau sampah gitu istilahnya mah.
ya minta tolong lah, minta tolong diperhatiin gitu. Tapi kalau misalnya kita salah juga ya sorry ini ketidaktahuan kita. Intinya mah ya begitu, kita kalau bisa pedulikan gitu ya masyarakat, rakyat Indonesia. Pagi-pagi itu jangan ada pengangkutan sampah lah di jalan raya, jangan ada, bukan pengangkutan, jangan ada truk yang lewat lah di jam-jamin, misalnya jam 10 gitu, 10 pagi baru boleh lewat gitu. Pagi-pagi harus semangat, jadi bad mood juga itu bau sampah. Semoga didengar lah. Tapi kalau misalnya emang salah gitu, kita ngomong ya udahlah. Wih. Gak sabaran mobil. Kalau misalnya kejadian kayak tadi itu yang salah siapa ya? Kita atau mobilnya ya? Soalnya kan kita juga nggak ini. Aduh, sembarangan bro, goblok. Nah, sisi positifnya kalau misalnya ada kejadian kayak gitu tuh bisa kita ini guys, bisa kita apa sih, bisa kita naikkan hukum tuh. Kacau banget ngeliat dari spion kalau misalnya ini tadi udah ngedumel aja tuh security. Kalau misalnya sebagai orang yang, nah jadi balik lagi ya, kalau misalnya nyebrangin ini emang sih nggak ada pendidikannya ya, tapi seharusnya ada pelatihannya lah minimal. Tapi ya ini siapa teh? Enggak juga ya, harusnya pemerintah yang turun tangan loh. Harusnya ada pelatihannya gitu. Pelatihannya jadi kasih uang lah istilahnya. Ya misalnya kan buat para ini ya apa teh, tukang parkir yang misalnya di tempat kayak gini nih, putar balik, putar arah kendaraan. Nah, mereka kan kerja nyari rezeki ya. Kalau misalnya mereka di stop buat pelatihan itu bakalan mengurangi rezeki mereka gitu. Solusinya ada solusinya, harusnya pemerintah yang turun tangan, misalnya ngasih pelatihan dan ngasih uang gitu, uang saku buat kompensasi mereka nggak inilah gitu, nggak bekerja satu hari.